Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ratu Ayu Nurhatining Dewi selaku mahasiswa dari Samba 40. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tesis saya dengan judul Penerapan Metode QFD pada Pengembangan Sunscreen berdasarkan Sudut Pandang Konsumen, Studi pada Perusahaan Radiantik. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Rocky Aliguna, SEMSC PhD atas bimbingan dan arahannya selama proses penulisan tesis berlangsung. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya fenomena global boiling yang menyebabkan peningkatan paparan sinar UVA dan UVB yang dapat berdampak buruk bagi kulit manusia. Untuk pencegahannya, salah satunya adalah dengan menggunakan produk tabir surya dengan spektrum yang luas. Namun, permasalahannya adalah di Indonesia sendiri tidak hanya bersaing antara produk lokal, namun juga persaingan antara produk internasional, sehingga untuk dapat bertahan di pasar, perusahaan harus tetap melakukan inovasi yang dapat menarik perhatian dari pembeli. Salah satu perusahaan yang ada di Indonesia adalah Radiantik, di mana Radiantik ini juga memiliki beberapa produk sunscreen yang memiliki unique selling point yang berbeda-beda, namun belum mampu untuk menjadi top of mind atau memimpin di pasarnya. Di mana permasalahan utama yang sering ditemukan adalah yang pertama dalam pengembangan produk. Dalam pengembangan produk, seringkali perusahaan belum mengenali keinginan dan juga kebutuhan pasar. Namun di sisi lain juga, seringkali keinginan konsumen itu tidak sesuai dengan kemampuan atau atribut teknis yang ada di dalam sebuah perusahaan dalam proses pengembangan produk. Dalam penelitian ini diterapkan QFD untuk mengkorelasikan antara atribut keinginan konsumen dengan atribut teknis dari Radiantik atas pembuatan sunscreen dengan bantuan matriks HOQ untuk mengetahui skala prioritas dari masing-masing atribut. Untuk rumusan masalahnya sendiri adalah terjadinya peningkatan terkait persaingan antara produk lokal dan juga internasional, di mana mengharuskan sebuah perusahaan untuk terus menawarkan inovasi-inovasi terbaru, yang mana inovasinya ini juga harus dikaitkan dengan keinginan dan juga kebutuhan konsumen, sehingga Radiantik dapat memimpin pasar. Namun saat ini produk-produk dari Radiantik belum menjadi top of mind dari konsumen. Untuk pertanyaan penelitiannya adalah jenis atribut sunscreen seperti apa yang diinginkan oleh konsumen. Kemudian yang kedua, bagaimana kemampuan perusahaan dalam mengembangkan produk sunscreen. Untuk tujuan penelitiannya ini juga ada dua poin. Yang pertama, mengidentifikasi atribut-atribut produk sunscreen yang diinginkan oleh konsumen dan juga menganalisis tingkat kemampuan perusahaan dalam melakukan pengembangan produk sunscreen. Untuk landasan teorinya, ada proses pengembangan produk di mana ada beberapa tahap yang perlu diperhatikan. Namun secara garis besar pengembangan produk ini terbagi menjadi dua aspek utama yang nantinya akan digabungkan untuk menghasilkan suatu finished good, yaitu formula dan juga kemasan. Di mana kemasan produk ini terbagi menjadi tiga, yaitu primer, sekunder, dan juga tersier. Fungsi dari kemasan tidak hanya sebagai untuk pelindung produk, namun juga bisa menjadi alat untuk pemasaran. Di mana dampak positif dari kemasan yang digunakan sebagai alat pemasaran dapat meningkatkan self-service dari konsumen dikarenakan informasi yang ada di kemasan sudah lengkap. Kemudian yang kedua mempengaruhi citra perusahaan dan juga merek. Dan yang ketiga peluang inovasi dan yang keempat afluensi konsumen. Untuk QFD sendiri dapat menerjemahkan keinginan konsumen menjadi atribut teknis yang menjadi sebuah strategi dari perusahaan. Untuk HOQ-nya sendiri merupakan matriks dari QFD yang digunakan untuk menentukan batasan serta prioritas desain dalam proses mengembangkan sebuah produk untuk memenuhi ekspektasi dari pelanggan. Sedangkan pada atribut produk kosmetik ini dapat diadaptasi beberapa poin seperti terasa ringan di kulit, kemudian tidak menimbulkan alergi. Sedang di mana atribut-atribut yang melekat pada suatu produk merupakan bahan dasar utama yang dipertimbangkan oleh konsumen dalam pengambilan keputusan untuk membeli sebuah produk. Untuk tabir surya sendiri dapat berfungsi untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV, di mana semakin tinggi level SPF dan juga PA yang terkandung di dalam sunscreen itu semakin tinggi juga efikasinya dalam melindungi kulit dari paparan sinar UVA dan UVB yang berlebih.
Desain penelitian dalam penelitian ini digunakan bersifat deskriptif kuantitatif yang didukung naratif interpretatif kualitatif. Sedangkan untuk pengambilan datanya ini digunakan tiga metode. Yang pertama menggunakan kuesioner untuk memperoleh voice of customer, kemudian menggunakan wawancara untuk mendapatkan voice of engineer kepada salah satu perwakilan product development dari Radiantik. Dan juga yang ketiga, riset data kompetitor ini digunakannya studi literatur secara online. Untuk sampel penelitian untuk memperoleh VOC, ini menggunakan pengguna aktif sunscreen dengan rentang usia 15 hingga 34 tahun dengan total responden sebanyak 332. Untuk penelitian ini diterapkan juga pilot test dengan menggunakan data minimal yaitu 30 responden yang dipilih secara langsung oleh peneliti yang memenuhi persyaratan sudah ditentukan. Untuk penyebaran kuesioner data penelitian ini digunakan teknik convenience sampling dengan bantuan snowball effect. Untuk uji validitas dan reliabilitasnya ini diterapkan Pearson correlation validitas dan juga Cronbach's alpha. Untuk analisis data dan pembahasan, untuk pilot test sendiri terbukti valid dan juga reliable. Untuk penyebaran kuesionernya juga terbukti valid dan juga reliable dikarenakan area hitungnya ini lebih besar dibandingkan R tabel dan juga untuk nilai reliabilitasnya ini lebih besar dibandingkan 0,7 untuk nilai Cronbach alpha-nya. Untuk analisis data face of customer untuk sebaran usia didominasi dengan rentang 21 hingga 26 untuk pendidikannya di sarjana. Kemudian untuk pekerjaan didominasi karyawan swasta, gendernya wanita. Untuk penghasilan responden dalam 1 bulan dengan rentang 1 juta hingga 5 juta, sedangkan untuk domisilinya ini tersebar secara merata di daerah Indonesia. Untuk pengalaman responden menggunakan sunscreen ini didominasi dengan rentang 2 hingga 5 tahun sebanyak 52,5%. Untuk kualitas dan spesifikasi produk sunscreen, adapun kriteria ideal yang menjadi pertimbangan utama dari konsumen untuk memilih produk sunscreen. Yang pertama, no white cast dengan responden sebanyak 124, SPF dan PA yang tinggi dengan responden 78, dan juga mudah meresap sebanyak 64 responden. Untuk level SPF yang banyak digunakan adalah SPF 50, sedangkan untuk harga idealnya ini berada di level menengah yaitu 50.000 hingga 100.000. Untuk tingkat kepentingan atribut planning matrix diterapkan dua metode yaitu planning dengan metode skala Likert dan juga metode skala dengan manual. Eh, Penambahan metode manual ini ditujukan sebagai alternatif apabila tidak diperolehnya peringkat atribut dengan skala Likert. Meskipun skala Likert ini terbukti valid dan juga reliable, terdapat beberapa situasi dalam penelitian ini di mana skala tidak digunakan secara optimal. Adapun beberapa alasannya mengapa di dalam penelitian ini yang digunakan adalah hasil dari uh, metode manual. Yang pertama, adanya keterbatasan dalam mengukur perbandingan langsung pada metode skala Likert. Kemudian yang kedua adalah fleksibilitas dalam menilai atribut lebih tinggi pada metode manual. Kemudian yang ketiga, mengurangi bias penilaian. Untuk kriteria ideal kemasan sunscreen menurut konsumen, yang pertama itu adalah handy, compact, dan travel friendly, di mana total dari suara yang diperoleh adalah 439 dari 332 responden, yang menyatakan bahwa responden cenderung menyukai kemasan yang compact, travel friendly, dan mudah untuk disimpan, di mana dapat dipresentasikan dengan bentuk kemasan tub. Untuk preferensi kemasan untuk preferensi kemasan sunscreen, responden juga secara dominan memilih bentuk tub dengan persentase 47%, sedangkan untuk ukuran idealnya ini didominasi 50 mili. Responden juga diminta untuk menentukan peringkat terkait prioritas dari atribut kemasan sunscreen. Yang diperoleh hasil surveinya adalah konsumen lebih mengedepankan fungsionalitas kemasan dibandingkan dengan appearance produk. Kemudian untuk informasi yang terdapat di dalam kemasan, responden juga diminta untuk menentukan informasi apa saja yang harus ada di dalam kemasan. Untuk atribut teknis ini diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada perwakilan tim pengembangan produk perusahaan Radiantik.
Untuk hubungan atribut teknis dengan kebutuhan konsumen, pemberian level ini didasari oleh hasil diskusi antara peneliti dengan narasumber yang merupakan perwakilan dari tim pengembangan produk Radiantik dan diperkuat dengan hasil studi literatur. Berikut adalah hubungan antara atribut teknis satu dengan yang lainnya, di mana tanda plus-plus itu mewakili bahwa hubungan tersebut memiliki positif kuat yang akan yang akan dijadikan prioritas dalam proses pengembangan produk. Berikut adalah urutan atribut teknis yang menjadi prioritas dalam pengembangan produk sunscreen. eh, di mana HAQ ini dapat menerjemahkan keinginan konsumen menjadi atribut teknis yang dapat diaplikasikan pada tahap pengembangan produk serta membantu perusahaan untuk mengambil keputusan yang lebih terarah dan efisien. Pada tiga peringkat teratas, itu ditujukan pada yang pertama, komposisi bahan, kemudian yang kedua, teknologi formulasi, dan yang ketiga adalah active ingredients. Di mana untuk kompetitor analisisnya, kompetitor yang terpilih ini merupakan brand dengan pengguna paling banyak berdasarkan survei VOC. Data yang diambil ini berasal dari platform online yaitu Soko dan juga Female Daily, tempat di mana konsumen dapat membeli dan juga memberikan komentar serta rating terkait performance dari tiap produk. Secara performa, Radiantik ini berada di level menengah. Berikut adalah konsep produk sunscreen yang dikompilasi dari hasil penelitian tadi. Untuk final produknya ini akan menggunakan teknik hybrid sunscreen, kemudian SPF 50 PA+++, affordable price, ramah lingkungan, sensitive skin friendly, kemasan tube dan juga volume 50 ml serta memiliki kandungan skincare. Di mana hasil penelitian tersebut terdapat tiga fokus utama atribut teknis dalam proses pengembangan formula sunscreen yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu komposisi bahan, teknologi formulasi, dan juga active ingredients. Berikut adalah konsep produk sunscreennya dalam kemasan primer. Kemudian untuk kemasan produk sunscreen pada kemasan sekunder ini nanti akan dicantumkan beberapa informasi tambahan di luar informasi yang diharuskan regulasi. Yang untuk pertama rekomendasi jenis kulit, hasil uji dermatologi, logo halal, dan juga keunggulan produk. Berikut adalah konsep kemasan produk. Untuk kesimpulannya, yang pertama, prioritas tiga atribut prioritas sunscreen yang diinginkan konsumen adalah memiliki SPF dengan level 50 PA++++, tidak meninggalkan noda putih atau white cast, serta memiliki formula yang tahan air. Sedangkan untuk konsep kemasan sendiri itu yang travel friendly. Untuk poin yang kedua, melalui analisis pesaing ini, Radiantik berada pada posisi menengah. Namun memang Radiantik tetap perlu melakukan penyesuaian kembali dalam menentukan harga jual sehingga produknya dapat bersaing dan juga memimpin pasar. Berdasarkan hasil penelitian ini, pengembangan produk selanjutnya Radiantik dapat berfokus pada tiga atribut teknis prioritas untuk memenuhi keinginan konsumen, yaitu menentukan komposisi bahan, teknologi formulasi, dan juga jenis bahan yang digunakan. Untuk implikasinya ini terdapat dua, di mana secara teoritis produk sunscreen yang memiliki tekstur ringan dan mudah menyerap ini didominasi dengan bahan aktif chemical, sedangkan chemical ini cenderung tidak dianjurkan untuk kulit sensitif, sehingga diterapkannya hybrid sunscreen untuk memperoleh produk yang sensitif skin friendly, namun juga tetap mudah menyerap. Untuk implikasi praktisnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan untuk dapat memperkuat merek, untuk terus melakukan pengembangan produk dengan menerapkan inovasi-inovasi baru, sehingga dapat terus bersaing dan juga memimpin pasar. Untuk teknologi formulasi dan kemasan juga yang ramah lingkungan memiliki implikasi positif bagi reputasi perusahaan dan juga keberlanjutan jangka panjang. Untuk keterbatasannya ini dilakukan penelitian melalui media online dan juga waktunya yang cukup singkat, serta responden memiliki kondisi lingkungan berbeda-beda sehingga banyak variabel yang tidak bisa dikendalikan. Sarannya mungkin untuk selanjutnya dapat dilakukan perencanaan penelitian lebih lanjut mengenai kebutuhan proses produksi dalam skala besar. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf dan terima kasih.